yang menyebabkan perekonomian Indonesia amburadul ya, jatuh sampai di titik nol. Nah, inilah yang menyebabkan mulai muncul gerakan reformasi, suatu gerakan yang ingin memperbaiki ya, ingin memperbaiki dari apa? Tentunya dari masa pemerintahan Orde Baru yang otoriter tersebut ya. Nah, eh, peristiwa krisis moneter ini menyebabkan Indonesia hancur yang diikuti dengan munculnya gerakan-gerakan demonstrasi dari mahasiswa dan kemudian mahasiswa ini bisa menekan, nah ini gambarnya Presiden Soeharto ya, nah ini bisa menekan Presiden Soeharto dan akhirnya Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya lalu digantikan oleh pemimpin selanjutnya. Nah, jadi pemerintahan Orde Baru yang dianggap otoriter, kemudian pemerintahan Orde Baru yang sangat dominan ini harus dirubah. Nah, bagaimana cara merubahnya? Nah, ini akan kita lihat dari masa pemerintahan presiden-presiden selanjutnya yang ingin eh, melakukan perubahan-perubahan besar di Indonesia. Saya rasa apa yang terjadi sekarang ini adalah hasil dari perjuangan reformasi yang dipelopori oleh kakak-kakak mahasiswa kita yang berdemonstrasi untuk menuntut perubahan besar di Indonesia ini, ya. Nah, eh, ini Presiden Soeharto. Nah, ini jadi latar belakang terjadinya reformasi adalah karena terjadinya krisis ekonomi yang saya sebutkan tadi, kemudian juga terjadi krisis politik, negara tidak transparan, krisis hukum, hukum ini dikendalikan oleh penguasa, ya, tajam hanya ke bawah tapi tumpul ke atas. Kemudian juga adanya kesenjangan sosial, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan juga terjadinya reformasi adalah karena adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Yang saya katakan tadi bahwa kakak-kakak mahasiswa ini melakukan demonstrasi menolak Presiden Soeharto dan diakhiri dengan turunnya Presiden Soeharto. Nah, masa reformasi di Indonesia ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu masa pemerintahan B.J. Habibie, kemudian masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan sebutan Gus Dur, kemudian masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, kemudian masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I, kemudian masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II, kemudian masa pemerintahan Joko Widodo I, kemudian masa pemerintahan Joko Widodo II, dan sekarang yang belum saya tuliskan di sini adalah masa pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, ini masa reformasi di Indonesia dengan pembagiannya, ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah wajah daripada presiden kita pada masa reformasi yang pertama, yaitu B.J. Habibie. Siapa yang tahu B.J. Habibie itu siapa? Ayo, coba ceritakan. Siapa itu Habibie? Monica? Mana yang namanya Monica? Ada Monica? Siapa tuh Habibie itu? Atau Esra, siapa ini? Esra Nela, ya. Siapa tuh Habibie itu? Jadi, Bu, Hmm? Habibie itu yang saya tahu adalah Bapak Presiden ketiga Indonesia. Kalau Mm-mm. tidak salah, dia memimpin dari tahun 1998 hingga 99. Lalu Mm-mm. dia terkenal dengan mengembangkan sebuah pesawat. Mm-mm. Terus? Lalu dia juga, kalau tidak salah, dia pernah menstabilkan krisis ekonomi di Indonesia, Bu. Oh iya. Bagus sekali ya. Jadi siapa sih Habibie itu?
Ya, Habibie adalah wakil presiden. Jadi di akhir masa jabatan Presiden Soeharto, yang menjadi wakil presidennya adalah B.J. Habibie. Ya, nah B.J. Habibie itu sebetulnya lebih terkenal sebagai salah satu teknokrat di Indonesia ini ya. Beliau ini ahli dalam membuat pesawat terbang. Bahkan beliau ini punya pemikiran yang disebut dengan teori Habibie, di mana teori ini katanya sangat berguna dalam pembuatan pesawat. Wah, ini memang Habibie ini orang jenius yang berasal dari Indonesia, yang semula berada di Jerman. Beliau sekolah di Jerman, bekerja di Jerman di salah satu perusahaan pesawat di Jerman, lalu dipanggil pulang oleh Presiden Soeharto, kemudian dijadikan Menristek, ya, Menteri Riset dan Teknologi, dan kemudian menjabat sebagai wakil presiden. Nah, ini orang hebat ya, hebat dalam pengertian beliau adalah orang Indonesia ya, sedikit dari orang Indonesia yang bisa membuat pesawat. Nah, Habibie ini diangkat menjadi presiden Indonesia, ini menimbulkan kontroversi ya, artinya menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat Indonesia, menimbulkan pro dan kontra di Indonesia. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan Habibie ini menjabat sebagai presiden di Indonesia. Mengapa? Ya, Habibie menjadi presiden ini karena Presiden Soeharto mengundurkan diri, otomatis sesuai dengan Undang-Undang Dasar negara kita, kalau presiden itu mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Ya, ini sesuai dengan pasal 8 UUD 45. Nah, karena Presiden Soeharto mengundurkan diri, menyatakan berhenti dari jabatan presiden, maka ya sesuai dengan UUD 45 yang menggantikan adalah wakilnya, yaitu Habibie. Tetapi ada yang mengatakan, ini yang disebut sebagai pihak yang kontra, ini tidak setuju dengan pengangkatan Habibie sebagai presiden. Landasannya juga dari UUD 45, yaitu pasal 9. Mengapa dalam pasal 9 disebutkan bahwa sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah dan janji di depan MPR atau DPR. Nah, ketika Habibie menjadi atau diangkat menjadi presiden, Habibie tidak melakukan itu. Jadi tidak mengucapkan sumpah dan janji di depan MPR atau DPR, karena waktu itu situasi negara memang juga tidak memungkinkan akibat krisis ekonomi ini mengakibatkan kekacauan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang politik. Nah, Habibie itu mengucapkan sumpah dan janjinya di depan Mahkamah Agung, bukan di depan MPR atau DPR. Maka sesuai dengan pasal 9 UUD 45, ya nggak sah kalau beliau menjabat sebagai presiden. Ya, terlepas dari pro dan kontra, yang jelas Habibie kemudian eh, menggantikan Soeharto. Bentar ya, ini kok ya menggantikan Soeharto. Tetapi Habibie ini menggantikannya hanya sebentar, ya, hanya 1 tahun lebih sedikit. Ya, kita lihat ya, masa jabatan Habibie mulai dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 29 Oktober 1999. Jadi Habibie ini tercatat sebagai presiden di Indonesia yang masa jabatannya itu paling singkat, ya, hanya 1 tahun lebih sedikit, ya, hanya sekitar 18 bulan menjadi presiden. Nah, mengapa demikian? Nah, ini akan kita pelajari kenapa masa jabatannya hanya sebentar. Ya, yang jelas ketika Habibie berkuasa di Indonesia, Habibie ini menghadapi masalah yang berat, ya, karena waktu itu Indonesia kan
menghadapi krisis ekonomi, kemudian berpengaruh ke krisis politik. Maka ada 5 isu yang harus dihadapi Habibie pada waktu itu. Yang pertama yaitu masa depan reformasi, yang kedua adalah masa depan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, dan yang ketiga masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Yang keempat adalah masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dan yang kelima adalah masa depan Soeharto, keluarganya, dan kekayaannya. Ya, jadi 5 isu yang dihadapi Habibie ini semua masalah yang berat. Ya, masa depan reformasi. Reformasi ini mau bagaimana ke depannya? Ya, kemudian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ke depannya seperti apa juga ini, nggak jelas ya. Nah, kemudian masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Banyak daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia karena eh, tidak puas ya dengan pemerintahan Soeharto yang dianggap hanya memperhatikan Jakarta saja dan Jawa saja. Sedangkan luar Jawa itu tidak diperhatikan. Jadi kesejahteraan daerah-daerah di luar Jawa itu sangat kurang. Maka beberapa daerah ingin memisahkan diri dari Indonesia. Misalnya saja Aceh, Papua, ya kemudian Timur Timur, ya masih banyak lagi daerah-daerah lain yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, kemudian masalah perekonomian. Nah, ini perekonomian ini yang sangat berat ya, karena kita menghadapi krisis ekonomi yang membuat rakyat Indonesia jadi merosot kehidupannya. Selain itu juga Soeharto ini, ya kita kenal ya Presiden Soeharto ini terkenal sangat korupsi, ya terutama Soeharto dan anak-anaknya. Ya, maka di salah satu majalah di dunia Soeharto ini tercatat sebagai eh, orang yang terkaya nomor sekian ya di Indonesia maupun di dunia. Ya tentunya hasil kekayaannya ini ya bukan hasil yang halal begitu ya, tetapi karena korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dengan keluarganya. Nah, ini juga harus dihadapi oleh Habibie bagaimana menghadapi Soeharto dan keluarganya dan kekayaannya ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Habibie untuk mengatasi keadaan negara yang kacau sekali akibat krisis ekonomi itu? Ya, langkah pertama yang dilakukan oleh Habibie adalah membentuk kabinet reformasi pembangunan. Ya, jadi membuat kabinet reformasi pembangunan dengan tujuan bisa melakukan perbaikan-perbaikan dari masa Orde Baru. Nah, ini tugas beratnya Habibie adalah melakukan perbaikan ekonomi. Ya, karena waktu itu kita krisis ekonomi, nilai tukar rupiah 1 dolar Amerika itu hingga mencapai 17.000 ya. Wah, itu tinggi sekali. Nah, karena itu Habibie ini tugasnya adalah ya beliau menginginkan supaya nilai tukar rupiah terhadap dolar itu kalau bisa di bawah 10.000. Waktu Soeharto berkuasa dulu, ya 1 dolar Amerika itu sama dengan 2.000 sekian, ya 2.500 atau 3.000 lah per dolar Amerika ya. Tetapi akibat krisis ekonomi, ini nilai rupiah merosot jauh ya sampai ke 15 bahkan pernah mencapai titik 17.000 rupiah. Nah, ini sangat gawat nih kalau ekonomi seperti ini ya. Maka dari itu tugas berat yang dihadapi oleh Habibie adalah ini, menaikkan nilai tukar rupiah. Maka yang dikatakan oleh siapa tadi Israel lah ya, itu betul sekali ya. Jadi Habibie nanti berhasil untuk menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Nah, kemudian Habibie ini juga membawa perubahan yang besar ini dalam bidang politik ya, terutama. Mengapa? Karena pada waktu Habibie berkuasa, Presiden Habibie ini eh, memberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia. Kalau tadi saya katakan Presiden Soeharto itu sangat apa ya, menutup atau membungkam kebebasan
masyarakat Indonesia. Nah, pada masa Habibie, Habibie ini mulai memberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia, yaitu memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk partai politik. Nah, kalau tadi saya mengatakan awal kemerdekaan kita punya berapa partai politik, masih ingat nggak? Tadi saya mengajar. Awal kemerdekaan punya berapa partai politik? 9. 9. Betul? 10. Ya, 10 ya. 10 partai politik, betul sekali. Kemudian pada masa Orde Baru, 10 partai politik itu disederhanakan menjadi 3 partai politik. Jadi pada masa Orde Baru, partai politik di Indonesia itu hanya sedikit, hanya 3 partai politik, yaitu eh, Golkar, kemudian PDI, Partai Demokrasi Indonesia, dan P3, Partai Persatuan Pembangunan. Hanya 3. Nah, karena hanya 3, itu dianggap membelenggu kebebasan masyarakat. Oleh karena itu, ketika Habibie berkuasa, Habibie langsung memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk partai politik sehingga muncul 141 partai politik. Tapi nanti yang lolos dalam pemilu hanya 48 partai politik. Ya, yang lolos untuk ikut pemilu itu 48 partai politik. Nah, kemudian salah satu keberhasilan Habibie dalam bidang politik di Indonesia pada waktu itu adalah mengadakan pemilu. Ya, ini pemilu pertama sesudah masa reformasi. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis dibandingkan dengan masa Orde Baru dulu. Ya, artinya di sini benar-benar pemilu yang jujur, bebas, kemudian rahasia, ya, kemudian memilih secara langsung. Dan waktu itu yang menjadi pemenang ada 5 partai besar, yaitu yang pertama pemenangnya, kalau perlu saya garis bawahi di sini pada masa Orde Baru, yang menang selalu Golkar. Ya, nggak ada partai lain yang bisa menang pada masa Orde Baru, hanya Golkar saja. Nah, tetapi sesudah masa reformasi, ketika Habibie memberikan kebebasan politik kepada masyarakat, di sini mulai terjadi pergeseran, ya, di mana yang menjadi pemenang adalah PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ibu Megawati. Mungkin adik-adik sering lihat di berbagai medsos tentang Ibu Megawati ini, ya. Beliau ini seorang yang sangat berani melawan Soeharto pada waktu itu, sehingga ketika ada pemilu, beliau mendapatkan simpati dari masyarakat karena dianggap Megawati itu bisa mewakili apa yang menjadi aspirasi masyarakat Indonesia. Ya, walaupun di sini PDI Perjuangan menang tipis ya. Kita lihat di sini PDI Perjuangan prosentasenya 33,74%, kemudian diikuti dengan Golkar, ya walaupun Golkar identik dengan Orde Baru, tapi ternyata Golkar masih mendapat kepercayaan masyarakat, prosentasenya 22,44%, kemudian diikuti dengan Partai Kebangkitan Bangsa, pimpinannya Gus Dur ya, kemudian Partai Persatuan Pembangunan atau P3 10,7%, dan Partai Amanat Nasional 7,12%. Nah, ini adalah hasil pemilu tanggal 7 Juni tahun 1999. Nah, ini adalah suatu keberhasilan yang luar biasa dari tokoh Habibie. Nah, kemudian Habibie ini juga melakukan pembebasan terhadap para narapidana politik. Ada 85 orang ya yang dibebaskan oleh Habibie karena 85 orang itu pada masa Orde Baru dipenjarakan karena dianggap bertentangan dengan Soeharto. Nah, kemudian ini dibebaskan oleh eh, Presiden Habibie. Ya, jadi beliau ini memang sangat demokratis ya. Nah, kemudian juga Habibie ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 yang berisi tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan tata cara berdemonstrasi. Nah, jadi kalau
masa Orde Baru dulu kita tidak bebas untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pada masa Habibie ya kemerdekaan itu dijamin, bahkan dikeluarkan undang-undang ini. Tapi tentu dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh undang-undang tersebut ya. Nah, kemudian, nah ini mungkin adik-adik agak sulit ya memahami, tapi di sini saya sampaikan saja bahwa salah satu hal pencapaian dari Habibie adalah masalah dihapusnya dwi fungsi ABRI. Apa sih dwi fungsi ABRI itu? Dwi fungsi ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu bisa bergerak di bidang sosial politik dan juga pertahanan keamanan. Nah, sebetulnya ABRI, Angkatan Bersenjata atau militer atau tentara ya, gampangnya pakai kata tentara aja lah. Tentara itu sebetulnya tugasnya hanya di bidang pertahanan keamanan. Tapi pada masa Orde Baru, tentara-tentara itu juga boleh berpolitik, ya. Berpolitik jadi bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, bisa jadi menteri. Ya, kalau sekarang kan nggak boleh karena di fungsi ABRI kan sudah dihapus. Jadi kalau tentara mau jadi presiden ya harus mengundurkan diri dari jabatan atau dari kemiliteran. Contohnya AHY ya. AHY itu anaknya Presiden SBY itu juga eh, mundur dari militer, kemudian sekarang Bapak AHY ini menjabat sebagai menteri. Nah, jadi zamannya Presiden Soeharto, ABRI itu atau tentara punya kekuasaan yang besar karena bisa bergerak di bidang sosial politik sekaligus juga bisa bergerak di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ini kakak-kakak mahasiswa nggak setuju ya dengan hal ini. Maka salah satu agenda reformasi adalah dihapusnya dwi fungsi ABRI. Jadi yang menghendaki dihapusnya dwi fungsi ABRI itu adalah kakak-kakak mahasiswa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada satu peristiwa besar ya pada masa Habibie yaitu peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Jadi kalau saya tadi katakan beberapa daerah ingin memisahkan diri dari Indonesia, salah satunya adalah Timor Timur. Ya, Timor Timur ini dulunya adalah jajahan Portugis, tetapi kemudian pada tanggal 17 Juli 1976, ya Timor Timur ini bergabung ke Indonesia atas keinginan Timor Timur sendiri bergabung ke Indonesia. Tapi pada masa reformasi, Timor Timur ingin lepas dari Indonesia. Ya, kenapa pengen lepas dari Timor Timur? Dari Indonesia ya. Kenapa Timor Timur ingin lepas dari Indonesia? Ya, karena waktu itu di masyarakat Timor Timur itu ada satu kelompok yang namanya Fretilin ya. Nah, Fretilin ini yang ingin lepas dari Indonesia. Mereka menganggap mereka nggak maju gitu kalau bergabung dengan Indonesia. Ya, tapi ternyata setelah Timor Timur lepas dari Indonesia, Timor Timur malah mundur gitu ya. Nah, mereka menyesal, mereka menyesal, pengen balik katanya ke Indonesia ya, tapi nggak diterima. Jadi sampai sekarang Timor Timur lepas dari Indonesia. Nah, kenapa Timor Timur bisa lepas dari Indonesia? Ya, Timor Timur bisa lepas dari Indonesia karena memang Presiden Habibie memberi kesempatan, ya, memberi kesempatan kepada masyarakat Timor Timur untuk memilih mereka masih mau gabung Indonesia atau lepas gitu ya. Nah, ternyata dalam eh, pemilihan eh, apa itu ya, kayak pemilu gitu ya di Timor Timur, rakyat Timor Timur sebanyak 78,5% menolak untuk bergabung dengan Indonesia ya dan mereka akhirnya menjadi negara yang merdeka. Nah, peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia ini tentunya dianggap sebagai suatu kesalahan besar dari Habibie karena ini tentu merugikan Indonesia ya. Nah, karena Indonesia lepas dari Timor Timur, maka Presiden Habibie harus mempertanggungjawabkan
keputusannya. Ya, kenapa kok Timur Timur dilepas? Maka oleh MPR dan DPR waktu itu Habibie dipanggil, kemudian diadakan sidang, ya, diadakan sidang istimewa MPR dari tanggal 1 sampai 21 Oktober 1999 dan di dalam sidang istimewa itu tentunya yang menjadi pembicaraan adalah Presiden Habibie ini masih nggak diterima sebagai Presiden Indonesia ya karena eh, lepasnya Timor Timur atau tidak. Nah, dari hasil sidang tersebut ternyata ya eh, pertanggungjawaban Presiden Habibie terhadap lepasnya Timor Timur di Indonesia itu ditolak. Ya, artinya gimana? Artinya ya Presiden Habibie ini nggak bisa meneruskan masa jabatannya karena dianggap ya bertanggung jawab atas lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Dan karena Habibie ditolak, maka diadakan pemilihan presiden yang baru. Calonnya adalah Megawati, kemudian Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemudian yang menjadi pemenang sebetulnya adalah Megawati, karena yang partai yang menang tadi ya dalam pemilu adalah partainya Megawati, yaitu PDIP, tetapi yang menjadi presiden adalah Gus Dur. Ya, kenapa Gus Dur yang menjadi presiden? Ya, karena waktu itu anggota DPR lebih memilih Gus Dur menjadi presiden dibandingkan dengan Megawati. Ya, nah oleh karena itu eh, Presiden Habibie harus mengakhiri kekuasaannya lalu digantikan oleh Gus Dur. Ya, Gus Dur ini juga sebetulnya tidak terlalu lama menjadi presiden Indonesia. Anda di sini bisa membaca bahwa Abdurrahman Wahid menjadi presiden mulai tanggal 29 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Ya, ini nggak lama, nggak sampai 5 tahun ya. Nah, eh, tapi Megawati bukan berarti tidak menjadi apa-apa ya. Megawati waktu itu dijadikan sebagai wakil presiden. Jadi presidennya adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan wakilnya adalah Megawati Soekarno yang kemudian mereka membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Nah, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika menjadi presiden ini masih menghadapi persoalan pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sehingga waktu itu Gus Dur membentuk apa yang disebut dengan Dewan Ekonomi Nasional ya atau DEN dan sebagai ketua dari DEN itu adalah Sri Mulyani Indrawati yang sekarang menjadi Menteri Keuangan ya. Nah, kabinetnya Jokowi jadi Menteri Keuangan, sekarang Prabowo menjadi presiden yang menjadi Menteri Keuangannya juga Sri Mulyani Indrawati. Beliau ini adalah memang salah satu tokoh ekonomi di Indonesia. Ya, oleh karena itu Abdurrahman Wahid menjadikan beliau sebagai sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Nah, ini adalah Gus Dur ya, atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Eh, Anda pernah nggak dengar nama tokoh Gus Dur atau Abdurrahman Wahid ini? Kalau tadi kan Habibie ya. Nah, sekarang Gus Dur. Pernah dengar nama ini? Lionel, mana Lionel? Ya pernah Bu. Pernah, Bu. Apa yang Anda ketahui tentang tokoh Gus Dur ini, Lionel? Kalau ini tuh dia setelah itu dia pada akhir jabatannya dia tuh dipecat sama legislatif. Ya, dipecat oleh legislatif. Cuma itu yang Anda ketahui? Itu doang Bu. Itu doang ya. Ya, Gus Dur. Gus Dur ini kalau kita lihat secara fisik memang nggak sehat ya. Beliau ini penglihatannya terganggu akibat penyakit gula. Ya, jadi matanya tidak bisa berfungsi dengan baik.
tapi beliau bisa jadi presiden ya, hebat ini ya. Nah, jadi memang masalah utama Gus Dur adalah pada masalah kesehatannya, tetapi itu tidak menghalangi pemikirannya yang progresif ya. Pemikirannya luar biasa. Nah, sebetulnya demokrasi di Indonesia ini dibangun pada masa reformasi. Demokrasi pada masa Orde Baru itu dianggap tidak berhasil ya karena hanya menciptakan pemimpin yang otoriter. Nah, tetapi demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia itu dibangun mulai dari masa pemerintahnya Habibie. Jadi kalau tadi saya menyebutkan Habibie adalah presiden dengan masa jabatan terpendek di Indonesia hanya 18 bulan, tapi landasan dasar dari demokrasi itu dimulai dari Habibie. Maka Habibie itu disebut sebagai salah satu founding fathers-nya demokrasi Indonesia. Kalau tadi saya menyebut founding fathers pendiri bangsa Indonesia adalah Soekarno dan Hatta, maka Habibie itu adalah founding fathers-nya peletak dasar dari demokrasi di Indonesia. Dan Gus Dur pun ini disebut juga sebagai founding fathers atau sebagai peletak dasar dari sistem demokrasi di Indonesia. Banyak sekali perubahan-perubahan yang dibuat oleh Habibie maupun oleh Gus Dur. Kalau Habibie tadi, masyarakat boleh ya membuat partai sampai 141 partai, walaupun yang lolos 48 partai untuk ikut pemilu. Lalu apa yang dibuat oleh Gus Dur untuk negara kita ini? Dengan kondisi kesehatan yang sangat apa ya, ya ini sangat minim ya, beliau penglihatannya terganggu, tapi pemikirannya luar biasa. Nah, tapi Gus Dur ini juga dikenal sebagai presiden yang sangat kontroversial. Ya, kontroversial sekali. Sehingga seringkali Gus Dur ini dihujat ya oleh masyarakat ya. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Gus Dur ya untuk negara kita? Saya hanya menyebut yang penting-penting saja ya, Nana ya. Nah, salah satunya yang dibuat oleh Gus Dur adalah membubarkan Departemen Sosial yang dianggap sangat korup. Ya, jadi kalau ada departemen-departemen yang korup langsung dibubarkan oleh Gus Dur. Salah satunya Departemen Sosial dan yang kedua adalah Departemen Penerangan. Ya, Departemen Penerangan ini dibubarkan oleh Gus Dur karena dianggap sebagai masih seringkali menyuarakan atau corongnya Orde Baru. Nah, kemudian yang dibuat oleh Gus Dur ini juga beliau ini membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang menimbulkan gelombang demonstrasi. Kita ketahui bersama ya kalau orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia ini sangat anti dengan Israel karena Israel dianggap sering melakukan penganiayaan, berlaku tidak adil terhadap orang-orang Palestina, ya. Indonesia berada di pihak Palestina, bahkan Pak Prabowo saja seringkali menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Nah, tapi Gus Dur waktu itu justru membuka hubungan diplomatik dengan Israel, ya tentunya ini menimbulkan gelombang demonstrasi, ya. Nah, satu hal yang paling menonjol dari Gus Dur itu adalah beliau ini sangat anti korupsi, ya. Bahkan Gus Dur ini mengusulkan supaya Soeharto yang korup, yang orang terkaya nomor sekian di dunia ini harusnya diadili, hartanya disita, tapi kemudian dimaafkan. Tapi pendapat Gus Dur ini ditolak oleh berbagai elemen masyarakat. Ya, mungkin presiden yang paling jujur di Indonesia ini adalah Gus Dur ya. Beliau sangat anti dengan korupsi. Nah, kemudian Gus Dur ini belajar dari pengalamannya eh, Pak Habibie ya. Waktu itu Irian Jaya atau Papua ya, kalau sekarang namanya Papua itu waktu itu mau melepaskan diri dari Indonesia. Maka Gus Dur sebagai presiden waktu itu ya sangat memperhatikan ya daerah Irian Jaya ini. Dan beliau ini akhirnya mengganti nama Irian Jaya dengan sebutan Papua.
Nah, jadi kalau anak-anak sekarang menyebutnya Papua, tapi zaman dulu itu namanya Irian Jaya, itu sama saja. Bahkan nyentriknya nih ya, Presiden Gus Dur adalah menyetujui kalau di Papua sana orang Papua itu punya bendera sendiri, namanya bendera Bintang Kejora. Itu adalah bendera Papua. Supaya Papua tidak melepaskan diri dari Indonesia, Gus Dur punya kebijakan, boleh kok bendera Bintang Kejora itu dikibarkan, tapi harus berdampingan dengan bendera merah putih. Dan Gus Dur ini selalu mengedepankan dialog dengan masyarakat manapun, termasuk dengan masyarakat Papua. Jadi bukan dengan kekerasan senjata. Nah, akhirnya memang Papua sampai sekarang tidak melepaskan diri dari Indonesia, tetap bergabung dengan Indonesia. Itu salah satunya adalah karena perjuangan dari Gus Dur untuk tetap merangkul Papua di dalam wilayah NKRI. Nah, ini adalah kata-kata mutiara dari Gus Dur yang mungkin bisa kita pelajari, bisa menjadi contoh sampai sekarang. Ya, Gus Dur mengatakan yang penting dari politik adalah kemanusiaan. Itu menurut Gus Dur ya. Gus Dur ini tokoh yang luar biasa karena beliau ini tokoh yang mengedepankan kemanusiaan. Bukan politik, bukan kekerasan, tetapi kemanusiaan. Nah, apa jasa Gus Dur bagi Indonesia? Nah, ini salah satu hal yang bisa kita rasakan sampai sekarang, apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur untuk Indonesia. Nah, Gus Dur itu sangat berjasa bagi Indonesia karena Gus Dur ini membuka pandangan bahwa kemajemukan, keberagaman di Indonesia ini adalah sebuah realitas. Kita harus bisa menerima kenyataan kalau di Indonesia ini masyarakatnya majemuk, maka semua harus dihargai. Ya, tidak boleh ada yang eh, dianiaya atau dipinggirkan ya, sehingga Bapak Gus Dur ini disebut sebagai Bapak pluralisme. Ya, ingat ya, Gus Dur disebut sebagai Bapak pluralisme sekaligus sebagai Bapak demokrasi. Ya, kalau founding fathers-nya Indonesia Soekarno dan Hatta, founding fathers-nya demokrasi Indonesia adalah Habibie dan Gus Dur. Ya, nah, mengapa Gus Dur ini juga disebut sebagai Bapak pluralisme? Mana buktinya kalau beliau ini sangat menghargai kemajemukan? Ya, salah satu jasa Gus Dur bagi kemajemukan masyarakat Indonesia adalah beliau ini eh, me- menghapus Inpres nomor 14 tahun 1967. Jadi waktu Presiden Soeharto berkuasa, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden Inpres nomor 14 tahun 1967 di mana isinya Inpres ini adalah melarang semua hal yang berbau Tionghoa. Nah, sejak Gus Dur berkuasa, Inpres ini dihapus. Berarti apa? Berarti budaya Tionghoa diperbolehkan kembali hidup di Indonesia. Maka jangan heran kalau sekarang Anda menikmati apa hasil perjuangan dari Gus Dur. Apa itu? Misalnya saja barongsai. Dulu zamannya Soeharto, barongsai nggak boleh. Melakukan perayaan Hari Raya Imlek tidak boleh. Tetapi setelah Gus Dur menjadi berkuasa, ya menjadi presiden, Inpres ini dihapus sehingga kita bisa ya menikmati pertunjukan barongsai sekaligus Gus Dur ini juga memperbolehkan eh, hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Nah, itu adalah jasanya Gus Dur ya bagi Indonesia. Kita nggak boleh melupakan jasa ini karena dengan adanya Gus Dur, orang-orang Tionghoa di Indonesia ini bisa dihargai dan dianggap sama dengan suku-suku yang lain di Indonesia. Ya,
Nah, ini jasa Gus Dur. Nah, kemudian, nah ini yang tadi dikatakan oleh Lionel ya, Lionel masih SMP tapi sudah tahu bahwa Gus Dur ini dijatuhkan oleh DPR dan MPR. Tadi Lionel menyebutnya legislatif ya, kalau legislatif itu berarti DPR dan juga MPR. Nah, waktu itu memang Gus Dur tidak disukai oleh DPR dan MPR. Mengapa tidak disukai? Karena dianggap Gus Dur ini kebijakannya banyak yang kontroversial. Maka dibuat direkayasa ya, di mana Presiden Gus Dur katanya waktu itu terkait dengan masalah Brunei Gate dan Bulog Gate. Apa itu Brunei Gate dan Bulog Gate? Itu adalah masalah penyalahgunaan atau penggunaan dana ya. Bulog Gate itu katanya Gus Dur korupsi. Ya, juga dengan Brunei. Katanya Sultan Brunei memberi bantuan tapi dikorupsi. Betul atau tidak? Sebetulnya itu tidak dilakukan oleh Abdurrahman Wahid, tetapi itu adalah sebuah rekayasa politik yang dilakukan oleh MPR dan DPR untuk menjatuhkan Gus Dur. Nah, karena itu diadakan sidang istimewa MPR dan DPR. Ya, setelah sidang itu dikatakan kalau presiden ini kena surat peringatan atau yang disebut dengan surat memorandum. Ya, sampai 2 kali nih surat memorandumnya, surat peringatannya. Memorandum 1 atau dan juga memorandum 2 itu isinya sama sebetulnya. Isinya apa? Supaya presiden itu bekerja sesuai dengan GBHN yang telah diamanatkan, ya. Nah, tapi apa jawaban Gus Dur? Apakah Gus Dur menjawab isi memorandum 1 dan 2 dari MPR DPR? Ya, Gus Dur menjawabnya dengan mengeluarkan dekret presiden. Ya, Gus Dur mengatakan kalau saya dipaksa untuk menjawab memorandum 1 dan 2, saya nggak mau. Ya, tapi dia mengeluarkan dekret presiden yang isinya ada 3, yaitu pertama, membekukan MPR dan DPR Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Dan yang ketiga, menyelamatkan gerakan reformasi total. Karena waktu itu Gus Dur menganggap reformasi ini masih sering diganggu oleh orang-orangnya Orde Baru dan juga dari Golkar. Nah, tapi apa yang terjadi setelah Gus Dur mengeluarkan dekret presiden, justru eh, dekret presiden itu ditolak oleh MPR maupun DPR sehingga akhirnya Gus Dur mau tidak mau harus mundur dari jabatan presiden digantikan oleh Megawati. Nah, istilahnya mungkin ya, istilahnya itu kalau Anda sering mendengar di berbagai media, pemakzulan Presiden Gus Dur. Nah, pemakzulan itu adalah menurunkan jabatan Gus Dur dari kursi presiden. Nah, jadi saya kasihan ya sama Gus Dur. Gus Dur ini orang yang jujur, sangat eh, mengedepankan demokrasi di Indonesia ini, tapi justru beliau diturunkan. Nah, ketika Gus Dur turun dari jabatannya, nah ini ada foto yang menurut saya unik ya dari Gus Dur. Beliau ini adalah hari-hari terakhir beliau di Istana Presiden. Dia keluar dari istana hanya menggunakan celana pendek ya. Kemudian dia pamitan ya kepada masyarakat Indonesia. Ya, jadi dia dia tidak merasa malu atau tidak merasa menyesal diturunkan dari jabatan presiden. Bahkan beliau mengatakan, ini ya, ini kata-kata mutiara juga dari Gus Dur, tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Daripada Indonesia terpecah belah, maka Gus Dur akhirnya mengundurkan diri. Nah, ini adalah perjuangan Gus Dur untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Walaupun beliau ini gagal, ya, dia diturunkan dari jabatan presiden,
tapi warisan beliau yang luar biasa untuk Indonesia adalah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Bapak Gus Dur ini menjadi Bapak pluralisme yang kemudian mengangkat kembali masyarakat Tionghoa di Indonesia ini, bahkan hari Raya Imlek dijadikan sebagai hari libur nasional, ya, dan juga sebagai Bapak Demokrasi ini tidak bisa kita lupakan. Nah, saya kira ini hal-hal yang penting yang terjadi pada masa reformasi selama masa pemerintahan Habibie dan juga Abdurrahman Wahid. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Kalau nggak ada berarti udah jelas ya. Kalau nggak ada, saya yang tanya loh ya. Hmm. Nah, sekarang saya mau tanya ya, siapa yang mau menjawab ini? Menurut Anda, ada nggak pejabat-pejabat di Indonesia ini yang seperti Habibie dan Gus Dur? Siapa yang mau jawab? Pertanyaannya saya ulangi lagi ya. Ada nggak pejabat-pejabat sekarang ini yang seperti Habibie dan Gus Dur, yang jujur? Nah, siapa yang mau jawab? Sintang mungkin? Atau Monica? Mana Monica kok kosong ini? Atau mungkin Lionel mau jawab? Silakan Lionel. Saya nggak terlalu tahu politik, Bu. Nggak terlalu tahu politik. Ya, nggak apa-apa. Ya masih SMP ya, jadi belum bisa memahami. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, mungkin masih SMP, nggak memahami politik. Ya, kalau saya, bagi saya memang saya belum menemukan tokoh seperti Gus Dur atau seperti Habibie. Mungkin nanti-nanti muncul ya, tapi untuk sekarang ini saya belum bisa mengatakan Tapi tokoh yang sekaliber mereka ya. Tapi yang jelas bagi kita hari ini ya, kita akan banyak sekali mempelajari tokoh-tokoh besar di Indonesia yang sangat berjasa bagi Indonesia. Contohnya tadi Soekarno dan Hatta itu jelas ya. Mereka founding fathers-nya Indonesia. Kalau nggak ada mereka, nggak ada tokoh proklamasi Indonesia nggak akan ada. Nah, kemudian pembangunan di Indonesia ini memang diisi oleh beberapa orang ya, beberapa presiden. Nah, Soeharto walaupun saya katakan tadi otoriter, ya tapi Soeharto juga punya sumbangan untuk Indonesia. Soeharto dikenal sebagai bapak pembangunan. Modernisasi di Indonesia ini adalah pada masa pemerintahan Soeharto. Pembangunan tidak akan menjadi semodern sekarang ini kalau nggak ada Soeharto. Terlepas dari jeleknya Soeharto itu ya suka korupsi ya, tapi beliau ini memberikan landasan pembangunan bagi Indonesia. Habibie memberikan landasan demokrasi di Indonesia. Sedangkan Abdurrahman Wahid ini memberikan landasan pluralisme sekaligus juga demokrasi di Indonesia. Nah, siapa pengganti Gus Dur? Ya, pengganti Gus Dur adalah wakilnya, yaitu Ibu Megawati Soekarno. Ya, nanti Ibu Megawati Soekarno dan juga Bapak SBY ini akan diteruskan oleh Pak Tri, ya. Di situ juga Anda bisa belajar bagaimana tokoh Megawati Soekarno ini ketika menjadi presiden ada banyak memberikan sumbangan bagi Indonesia, sumbangan pemikiran bagi Indonesia, tapi mungkin juga ada sisi-sisi negatifnya. Nah, dari sini kita bisa belajar ya sejarah ya. History make wise. Sejarah membuat kita bijaksana. Kita belajar
kesalahan-kesalahan dari pendahulu kita, tapi itu jangan diulang lagi, ya. Jadi kita banyak belajar hal yang baik dari beberapa tokoh hari ini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi contoh bagi kita untuk melakukan pembangunan ke depan, tapi juga ada beberapa hal negatif yang perlu kita hindari supaya kesalahan itu tidak berulang. Itulah mengapa kita harus belajar sejarah. Sejarah, history, make man wise. Ya, jadi saya berharap adik-adik semua belajar sejarah hari ini membuat kita lebih bijaksana dalam menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya, nah itu pesan dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa, karena ini materi yang menurut saya rumit dan juga ini adalah sejarah kontemporer yang mungkin juga agak sulit dipahami oleh anak-anak seusia Anda. Tapi paling tidak Anda pernah mendengar, ya. Nah, jadi itu saja. Nah, ini akan dilanjutkan oleh Pak Tri. Demikian, anak-anak. Terima kasih, Pak Tri. Ya, adik-adik ya, tadi Bu Esther sudah menjelaskan tentang 3 kepemimpinan Indonesia ya pada masa reformasi ini. Yang pertama tadi 2 ya, Habibie, kemudian Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur ya. Nah, tadi adik-adik sudah bisa memahami ya, sudah bisa mengerti, memahami ya betapa kita memiliki eh, presiden yang luar biasa semua ya, meskipun juga ada kelemahan-kelemahan dari presiden tadi, tapi itu tidak menghilangkan hormat kita kepada para presiden kita ya. Jadi eh, presiden kita itu manusia biasa, pasti dia memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan ya. Ini perlu adik-adik pahami, dan itu yang sering keluar di soal-soal OSN, apa jasanya, apa kelemahannya, dan seterusnya. Ya, jadi kita belajar sejarah, tadi Bu Esther mengatakan sejarah itu membuat manusia menjadi bijaksana. History makes man wise. Ya, sejarah membuat manusia itu bijaksana. Ya, kita belajar sejarah, kita memahami apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, bahkan apa kegagalan kita. Dan kita harus tidak boleh mengulang kegagalan yang sama untuk kedua kalinya. Nah, ini adalah prinsip dari belajar sejarah ya. Sejarah memberikan pendidikan. Kita bisa belajar, tidak boleh eh, salah yang kedua kali untuk hal yang sama. Itu ya. Baik adik-adik. Nah, sekarang Bapak akan teruskan lagi materi baru. Izinkan saya akan share dulu materinya. Oh, maaf, salah. Bukan ini ya. Ya, saya bukan ini. Maaf ya, saya dulu. Bentar, ini saya salah, Bapak salah dalam. Saya ulangi lagi, Dek. Minta maaf.
Ya, bisa dilihat adik-adik ya, atau ya, bisa dilihat adik-adik. Bisa, Pak. Oke, terima kasih kalau bisa ya. Baik. Jadi kita akan melihat yang terakhir ini adik-adik ya. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Nah, ini 23 Juli 2001 sampai dengan Oktober 2004. Nah, ini adalah wakil pada waktu pemerintahannya Pak Abdurrahman Wahid ya. Pemerintahannya Gus Dur, Ibu Megawati ini adalah wakil presiden. Tapi tadi dikatakan bahwa Gus Dur itu dilengsarkan ya, dijatuhkan oleh DPR MPR ya, sehingga menjadi kosong kekuasaannya. Maka menurut Undang-Undang Dasar 45, apabila presiden berhalangan dalam memimpin karena diturunkan, karena sakit, meninggal sebagainya, maka wakil presiden otomatis menjabat sebagai presiden. Nah, di sini Ibu Megawati memimpin bangsa Indonesia, ya. Nah, Bapak mau tanya dulu, Ibu Megawati ini siapa? Ayo, siapa yang tahu? Sedikit aja. Anaknya Ibu Soekarno. PDI. Ketua P, Ketua PDI. Ketua PDI, boleh. Terus siapa lagi? Tadi, anak tadi siapa? Anaknya Anak Soekarno. Soekarno. Ya, betul sekali. Anaknya Presiden Soekarno, ya. Putrinya Presiden Soekarno itu Ibu Megawati. Sehingga namanya Megawati Soekarno Putri. Ya, betul sekali. Jadi, beliau Ibu ini adalah ketua PDI Perjuangan, ya, dan juga putri dari Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Nah, Ibu Megawati ini adalah presiden wanita pertama di Indonesia, adik-adik. Jadi, wanita pun bisa jadi presiden apabila memiliki kecakapan, memiliki kemampuan ya. Jadi adik-adik yang di sini belajar yang rajin, yang putri-putri ini ya, besok bisa jadi presiden Indonesia ini ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini fotonya Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Foto resmi sebagai presiden Indonesia. Ini juga sebagai ketua DPR, ketua PDI. Nah, ini adalah partainya Ibu Megawati, PDI Perjuangan. Itu ya, itu dulu kita lihat ya. Ya, ini kita harus lihat dulu tentang siapa Ibu Megawati. Meskipun tadi sudah dijelaskan, di sini tertulis dikatakan bahwa nama lengkapnya adalah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, yaitu nama lengkap beliau. Ya, Megawati adalah politisi nomor satu di PDIP, partai besar setelah runtuhnya Orde Baru. Jadi Bu Esther sudah mengatakan Orde Baru runtuh, yang selalu dimenangkan Golkar ya, kemudian partai PDIP ini bangkit karena sudah tidak ada lagi presiden yang otoriter. Pak Harto sudah turun ya, sehingga timbullah partai PDI ini sebagai partai yang besar. Nah, Ibu Mega ini hanya kuliah sebentar di Unpar Bandung dan UI Jakarta. Ya, mengapa? Ini karena akibat desoekarnoisasi, adik-adik. Ini mungkin hanya saya jelaskan aja. Jadi pada masa Orde Baru, faham Soekarno itu dipinggirkan, adik-adik. Nggak boleh. Kita pasang bendera wajahnya Pak Karno, nggak boleh. Pasang foto Pak Karno di rumah, nggak boleh. Artinya, yang berbau Soekarno atau Soekarnoisme dan keluarganya itu disingkirkan dari Indonesia. Disingkirkan, betul. Akhirnya Ibu Megawati nggak bisa kuliah dengan baik. Selalu mendapat perlakuan yang nggak adil. Diskriminasi terhadap keluarga Soekarno. Ya, ini karena politik Orde Baru tadi, adik-adik, yang Ibu Esther katakan sangat otoritarian, sangat otoriter. Ya. Nah, Mega baru terjun ke politik tahun 1986. Ya, dengan menjadi wakil ketua cabang PDIP Jakarta Pusat. Ya, kemudian Ibu Mega
diangkat menjadi ketua umum PDI, dan inilah yang menyebabkan Mega dianggap sebagai ancaman bagi Orde Baru. Ya, ini ada peristiwa kuda tuli, tapi nggak usah saya jelaskan, karena ini agak sulit ya untuk SMA. Nah, tapi artinya apa? Artinya PDIP dianggap berbahaya bagi Orde Baru ya. Lalu diperdaya, lalu digembosi, lalu dianiaya, ya. Banyak tokoh-tokohnya dihukum, di macam-macam, dianggap dikriminalisasi ya, dianggap memiliki kesalahan ya, sehingga namanya peristiwa kuda tuli itu. Menjelang pemilu 1999, Mega dan pendukungnya mendirikan PDIP. Semula PDI, tapi PDI sudah dibuat oleh Orde Baru menjadi nggak baik ya, karena memang sengaja supaya nggak berkembang ya, lalu dia membuat PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Semula PDI ya, tapi karena masalah politik lalu dirubah menjadi PDIP ya. Dan dia menjadi presiden wanita pertama di Indonesia, Ibu Megawati ini tercatat di sejarah Indonesia. Dan sedikit orang yang menjadi wanita menjadi presiden di luar negeri pun, kebanyakan laki-laki. Nah, Indonesia mempelopori itu juga, ya baik. Selama memerintah, Megawati memiliki kebijakan, adik-adik, ya, yaitu kabinet gotong royong, ya, dengan wakil presidennya bernama Bapak Hamzahas, ini dari P3, ya, kabinet gotong royong. Apa isinya? Ada 4 isi utama dari kabinet gotong royong. Yang pertama, mewujudkan Indonesia yang ekonomi yang tangguh. Mewujudkan ekonomi Indonesia yang tangguh. Jadi harus kuat ekonomi Indonesia. Karena memang adik-adik pada waktu Megawati berkuasa, itu masih dalam situasi krisis ekonomi. Juga dialami oleh Gus Dur, juga masih dialami oleh Ibu Megawati. Maka langkah pertama kebijakannya adalah supaya ekonomi Indonesia tangguh untuk kebersamaan, untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Ya. Yang kedua, menyehatkan perbankan Indonesia. Jadi memang perbankan waktu itu juga hancur karena krisis ekonomi. Banyak bank-bank yang di-merger dan sebagainya. Ya. Lalu Ibu Megawati berusaha untuk bank yang ada, tidak banyak tapi ada, ini harus disehatkan perekonomiannya, keuangannya, sehingga bisa menjadi partner kerja dalam pembangunan bidang ekonomi. Ya. Yang tiga, menetapkan peran dan fungsi TNI dan Polri. Nah, tapi Bu Esther sudah menyinggung, ya, pada masa Orde Baru ini TNI dan Polri ini bisa menjabat rangkap, ya, di fungsi ABRI tadi. ABRI sebagai tentara aktif, militer aktif, tapi bisa menjabat juga sebagai gubernur, sebagai lurah, sebagai wali kota, sebagai menteri, ya, semua masih aktif. Nah, ini memang nanti jadi ada 2 kepentingan yang berbeda, ya. Nah, karena itu di posisi ABRI ini nggak boleh. Ya sudah, militer menjaga negara supaya negaranya aman dari serangan musuh, maka militer menjadi tugas utama untuk menjaga negara ini. Itu pada masa kebijakan Ibu Megawati ya. Jadi sekarang kembali ke barat. Tentara nggak boleh berpolitik di dalamnya, tapi tugas utama adalah menjaga Indonesia dari kedaulatannya, ya, dari serangan bangsa asing nanti. Nah, ini nih tugas utama militer, tentara, ya. Kemudian juga mewujudkan adanya supremasi hukum. Hukum menjadi panglima.
Jadi segala sesuatu harus dinilai oleh hukum yang adil, bukan oleh kekuasaan, bukan oleh politik, adik-adik. Ya, nah, karena pada masa Orde Baru memang karena negara otoriter ya, itu yang berkuasa adalah politiknya, yang berkuasa adalah kekuasaannya, bukan hukumnya. Jadi hukum bisa ditekuk-tekuk ya, bisa ditafsirkan yang berbeda demi kepentingan penafsirnya itu, demi kepentingan penguasanya. Nah, ini nggak boleh. Harus hukum yang pertama. Siapa yang bersalah harus dihukum. Siapa yang bersalah ya, yang benar harus bebas dari hukuman. Nah, ini ditegakkan pada masa pemerintahan Megawati. Adik-adik ya, kita sekarang hidup di masa pembangunan sekarang ini ya, masih dalam masa reformasi ini ya, kita sering melihat adik-adik, sering melihat hukum tidak ditegakkan dengan baik saat ini. Ya, jadi pernah mendengar semua. Misalkan ada kasus ini, apa namanya adik-adik, di Tangerang itu ada bambu, ya, pagar bambu di laut. Siapa pernah dengar itu adik-adik? Ada yang dengar? Pernah dengar tentang kasus pagar bambu? Ayo, siapa yang pernah dengar kasus itu? Yang bisa menjelaskan apa kasus pagar bambu itu? Ya, pagar bambu kan ada dalam semua ya. Itu bagaimana laut itu miliknya bangsa Indonesia harusnya, tapi sampai dipagari karena sudah menjadi milik pengusaha Indonesia. Harusnya nggak boleh, ya. Karena apa? Karena laut itu kekayaan alam Indonesia dimiliki oleh bangsa Indonesia, bukan oleh penguasa atau perusahaan atau pengusaha, ya. Nah ini yang perlu dijelaskan sama-sama ya. Itu berarti supremasinya bukan hukum tapi kekuasaan. Mungkin dari RT, RW, lurah dari yang ada di situ bisa disuap oleh uang ya, nah, sehingga bisa sampai muncul sertifikat hak bangun dan hak milik. Nah ini nggak boleh pada masa Megawati. Sekarang kita harus protes itu menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Oke, mendirikan KPK, mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ya. KPK itu didirikan pada masanya Ibu Megawati tahun 2022. Mengapa didirikan KPK? Karena Ibu Megawati melihat bahwa jaksa dan Polri waktu itu loh ya, institusinya tidak mampu untuk menangkap yang sangat masif, sangat besar, nggak mampu menangkap. Maka dibentuk KPK ya, yang khusus menangani masalah korupsi. Bukan hanya korupsi saja ya, tidak masalah pembunuhan dan sebagainya, tapi masalah korupsi ini yang ditangani oleh KPK. Nah, KPK ini sampai sekarang berdiri ya, tujuannya untuk tadi menyidik sampai menghukum para koruptor. KPK dibentuk untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi secara profesional dan intensif. Luar biasa ini. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugasnya. KPK itu bebas, independen, tidak terpengaruh oleh siapapun, tidak terpengaruh oleh polisi, oleh kejaksaan, oleh pemerintah ya, tapi dia bebas, profesional, dan independen dalam melaksanakan tugasnya. Gitu ya, oke? Kita lihat lagi adik-adik.
Maaf ya, ini sedikit. Aduh, maaf sedikit-sedikit. Ya, ya. Apa kebijakan khusus di bidang ekonomi, Megawati? Di sini Megawati Soekarno Putri berupaya untuk memperbaiki kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dengan upaya sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan pertemuan Paris Club ya, dengan IMF ya pada tanggal 12 April 2022 untuk membicarakan penundaan pembayaran hutang luar negeri Indonesia. Jadi Indonesia memang punya hutang besar pada masa-masa lampau, pada masa pemerintahan Orde Baru, ya. Gus Dur baru sebentar nggak bisa ya. Pada pemerintahan Pak Habibie ya, itu kita sudah punya hutang banyak sekali, adik-adik Indonesia itu. Hutang ini diwariskan oleh Megawati, ya, sehingga Megawati harus membayar hutang, tapi nggak punya dana Indonesia. Lalu mengadakan pertemuan di Paris, ya, dengan IMF. Nah, isinya salah satunya adalah Indonesia menunda pembayaran hutang luar negeri ke IMF, International Monetary Fund ya. Jadi bantuan internasional di bidang uang ya. Bukan hanya bantuan tapi harus membayar juga ini. Ya, oke. Juga memutuskan kerjasama dengan IMF diperpanjang lagi. Kemudian juga krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan per kapita. Pada tahun 1997, pendapatan per kapita Indonesia tinggal ini, ya, 468 US dollar ini. Melalui kebijakan pemulihan keamanan, situasi Indonesia menjadi tenang. Presiden Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita yang cukup signifikan, hampir 100%. Itu adalah suatu kenyataan ya, keberhasilan Ibu Mega di bidang ekonomi. Karena ekonominya sedang kacau Indonesia, akibat krisis ekonomi, moneter ekonomi dunia, kita kacau, tapi Ibu Megawati bisa pelan-pelan meningkatkan pendapatan ekonomi bangsa Indonesia. Itu hasil pertama dari Ibu Megawati ya, yang perlu kita pahami bersama. Yang kedua, ketenangan Ibu Megawati karena seorang wanita yang bisa tenang dalam memimpin, ya, itu langsung diapresiasi oleh pasar, baik pasar Indonesia menjadi pasar dunia juga. Ya, yang semula kurs dolar itu 8.500, tapi tiba-tiba membaik menjadi 800. Waduh, luar biasa Ibu Megawati ini. Karena tadi ya, pribadi yang baik, tenang, sehingga bisa mendapatkan perbaikan di bidang kurs Indonesia dengan dolar. Ini luar biasa adik bagi bangsa Indonesia ya. Yang kedua, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, Ibu Megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN. Jadi menjual BUMN. Karena untuk menekan laju inflasi tadi. Ya. Pemerintah menjual Indosat pada tahun 2003. Ya, dijual Indosat itu. Hasil penjualan ini berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,1%. Inflasinya hanya 5,06%. Apa itu privatisasi? Adalah menjual perusahaan negara. Karena periode krisis. Tujuan utama adalah melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan politik dan melunasi
pembelian utang luar negeri. Gitu ya. Jadi dijual tapi untuk menyehatkan ekonomi Indonesia. Ya dijual apa? Indosat adik-adik. Indosat Telkom dijual ya itu. Memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002 nilai ekspor mencapai itu ya 57,158 miliar dolar ini, dan impor tercatat itu pada tahun 2003 ekspor juga menanjak ke angka 61,2 miliar. Jadi luar biasa kenaikan ekspor. Ya. Nah, ini juga menunjukkan kemajuan bidang ekonomi di masa Ibu Megawati. Ya. Ini udah Mbak Arif bisa lihat ini. Udah juga kita juga mulai bekerja sama dengan negara-negara lain selain Amerika. Kita membeli pesawat Sukhoi dari Rusia, kerjasama dengan Cina. Ini adalah karena apa? Karena Indonesia memang politik bebas aktif ya. Jadi kita bebas bekerja sama dengan siapapun, tapi aktif juga dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, ini ada suatu keadaan Indonesia waktu itu ada. Akhirnya Indonesia diembargo senjata oleh Amerika. Selama lama sekali ya, 95 sampai 2005, selama 10 tahun diembargo senjatanya oleh Amerika. Amerika nggak mau kalau ke Indonesia kerjasama dengan Rusia, dengan Cina ya. Nah, tapi itu kebebasan kita bekerja sama. Ibu Megawati berani mengambil risiko itu. Nah, ini adalah satu contoh kemandirian bangsa itu dimulai dari Ibu Megawati ini. Ya, jadi Ibu Megawati ini juga luar biasa ya. Di samping nanti ada kelemahannya juga, tapi kebaikannya Ibu Megawati ini luar biasa. Betul-betul kemandirian bangsa itu diberikan pada Ibu Megawati ini. Oke ya. Kemudian juga ini yang bidang politiknya, Presiden Megawati Soekarno Putri merupakan peletak dasar ke arah kehidupan demokrasi karena pemerintahnya berhasil melaksanakan pemilu tahun 2004 yang berlangsung secara aman dan damai. Untuk pertama kali pada pemilu tersebut, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Ya, jadi langsung oleh rakyat Presiden seperti sekarang ini. Pemilu 2004 diikuti oleh 24 peserta politik ya, dan dilaksanakan sebanyak 2 kali. Tahap pertama pemilu legislatif, tahap kedua itu pemilihan presiden. Ya, legislatif berarti memilih anggota-anggota legislatif ya, anggota partai menjadi anggota DPR dan MPR ya. Yang kedua langsung memilih presiden ya. Nah, pada waktu itu yang terpilih adalah Bapak SBY waktu itu ya. Nah, tahap kedua pemilu putaran pertama ya itu adalah dengan memilih presidennya, ada calonnya, ada di situ ya, ada Megawati, Wiranto, Amin Rais, Hamzahas, dan SBY ya, tapi dimenangkan oleh Pak SBY. Ini ada suatu contoh bagaimana Ibu Megawati itu memberikan peletak dasar pertama demokrasi Indonesia yang sejati, yaitu pemilihan presiden langsung oleh rakyat, gitu ya, langsung rakyat memilih presidennya sendiri-sendiri. Ini pada masa Megawati pertama kali dicanangkan adik-adik. Oke. Yang kedua, nah ini sudah tadi seperti yang dimenangkan oleh Pak Susilo Yudhoyono ya. Oke. Nah sekarang kebijakan Megawati di bidang pertahanan keamanan adik-adik. Kalau tadi bidang ekonomi udah,
sekarang bidang pertahanan keamanan. Ya, pada masa pemerintahan Megawati, salah satu yang mendesak adalah perlunya pengawasan lebih ketat terhadap senjata, amunisi, dan bahan peledak yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Dan ada indikasi keinginan terorisme di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, cenderung akan terus berlanjut. Ya, selanjutnya pengamanan, penangkalan, dan pencegahan yang masih intensif terhadap kemungkinan itu. Satu cara adalah mendirikan ada akademi intelijensi pertama kali. Ya, akademi intelijensi. Nah, adik-adik pada waktu itu dunia sedang dimarakkan adanya terorisme dunia, adik. Tidak hanya di Indonesia, dunia. Teror-teror dunia oleh tokoh-tokoh terorisme, Al-Qaeda utamanya, ISIS dan sebagainya, waktu itu Al-Qaeda ya. Nah, ini sangat mengganggu stabilitas dunia, termasuk di dalamnya stabilitas pemerintah Indonesia. Indonesia diguncang banyak oleh teror-teror waktu itu, waktu pemerintahannya Ibu Megawati, ya, yang ingin mendirikan negara Islam waktu itu di Indonesia. Ya, Ibu Mega merasa perlu membuat kebijakan khusus di bidang pertahanan keamanan, ya, sehingga didirikan akademi intelijensi. Jadi bagaimana dilatih tidak hanya militer, siapapun yang mau masuk ya, dilatih cara-cara bagaimana sebagai intelijen ya, bagaimana bisa melihat, bisa memprediksi, bisa mencegah, bisa mengamankan, menangkal ya para teroris itu masuk ke Indonesia dan beraktivitas di Indonesia. Dan ini luar biasa adik-adik. Ini adalah kebijakan yang sangat maju di bidang pertahanan keamanan pada waktu itu dari Ibu Megawati. Di Indonesia akhirnya bisa lolos juga dari ancaman perpecahan bangsa. Karena ini adik belum lahir ya, karena pada waktu itu sangat mengerikan. Ya, terorisme ini memecah belah bangsa lewat cara-cara yang kejam sekali. Dia meledakkan gereja, meledakkan bom di tempat-tempat umum, bom bunuh diri ya. Ini membuat rakyat takut sehingga pembangunan nggak selancar. Tapi Ibu Megawati bisa mengatasi dengan baik dengan stafnya, dengan militernya. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu kita acungi jempol dari perjuangan dari Ibu Megawati adik-adik. Yaitu ya, oke. Kita teruskan lagi. Tapi juga dalam masa pemerintahan Ibu Megawati ini, kita kehilangan 2 pulau adik-adik. Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan yang ada di Kalimantan. Itu masuk ke Malaysia. Nah ini kita kalah adik-adik. Kalah dalam mempertahankan 2 pulau itu. Ya, kita kalah mempertahankan 2 pulau itu adik-adik. Sehingga Ligitan dan Sipadan jatuh ke tangan Malaysia. Itu sering keluar juga. Mengapa jatuh adik-adik? Ya, karena memang budayanya di situ lebih banyak budaya Malaysia, budaya Melayu adik-adik. Ya, juga orang bekerja lebih banyak di Malaysia. Bahasanya Malaysia, bahkan uangnya pakai uang ringgit. Nah, ini yang di PBB dalam satu perjanjian kita kalah. 2 pulau itu masuk ke dalam Malaysia. Ini kelemahan ya dari Bu Megawati. Kita nggak bisa mempertahankan 2 pulau itu. Juga mengembalikan proporsi pendapatan gas Arun sebagian besar kepada rakyat Aceh dengan status daerah otonomi khusus dan menangkap petinggi GAM dan anggota GAM yang bersenjata
dan yang sering melakukan pembakaran dan penarikan pajak tidak sah dengan melibatkan wartawan dan jurnalistik. Nah, di sini adalah bagaimana Ibu Megawati ini betul-betul memahami keamanan dan politik itu suatu hal yang tidak bisa dilepas. Ya, nah, orang Aceh punya banyak kekayaan, termasuk gas arun di Aceh. Ini Ibu Mimi mengatakan berikan pada Aceh untuk dikelola. Ya, jadi mengelola Aceh sendiri sehingga dijadikan daerah istimewa. Istimewa berarti keistimewanya itu diberikan hak untuk mengelola, diberikan anggaran, dana ya. Karena memang Aceh ini sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Nah, ini menjadi ciri khas, tapi kalau masih ada GAM harus ditangkap. Dan sudah nggak ada lagi, sudah bersatu ke Indonesia. Nah, ini adalah luar biasa. Ya, ini luar biasanya apa? Ibu Megawati sanggup untuk masuk ke dalam Aceh, menjadi ibu yang bisa menyelesaikan masalah Aceh dengan baik. Ya, dan Ibu Megawati itu sudah lama memikirkan Aceh, sehingga Ibu Megawati diberi sebutan Ibu Presiden Cutnya Megawati di Aceh. Ya, artinya Ibu Megawati sebagai pahlawan Aceh, pahlawan yang betul-betul mengangkat Aceh supaya bisa maju, tidak ada perang. Ini Ibu Megawati tokohnya, Bapak, adik-adik ya. Sehingga Ibu Megawati disebut sebagai Presiden Cutnya Megawati. Artinya dulu kan ada Cutnya Din ya, itu wanita yang berjuang untuk Aceh. Nah, sekarang Ibu Megawati sebagai Presiden Indonesia disebut sebagai Presiden Cutnya Megawati untuk rakyat Aceh. Ya, ini ada bisa memahami hal tersebut ya. Baik, ini ada adik peristiwa bom di Bali. Nah, jadi Bapak sudah katakan eh, masa Megawati penuh dengan terorisme dari luar dan dari dalam yang ingin mendirikan negara Islam. Ya, Ibu Megawati dirongrong oleh ini. Oleh karena itu, Ibu Megawati tadi mendirikan eh, Institut Intelijensi tadi ya, kemudian juga memperkuat keamanan militer, ya. Ini karena situasi Indonesia waktu itu sangat kacau karena adanya bom-bom yang ada ini. Ya, ini seperti peristiwa bom Bali tahun 2022 menjadi wajah muram bagi Indonesia. Disorot dunia internasional ada di Indonesia. Kok bisa kecolongan seperti ini? Ya, itu jelang tengah malam, 2 bom meledak bersamaan di depan Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kuto Bali. Ya, nah dari pengeboman tadi terjadilah korban, ya, yaitu 202 korban jiwa, 209 luka-luka. Yang sebagian besar itu adalah orang-orang asing dari orang-orang Barat, Eropa, Amerika, dan Australia. Ya, nah ini membawa dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Indonesia dianggap sebagai negara yang radikal, negara yang tidak memiliki toleransi. Padahal Gus Dur sudah memberikan luar biasa ya sebagai bapak multikultur tadi. Tapi pada masa Ibu Megawati diganggu oleh kelompok-kelompok ekstremis di Indonesia dan luar negeri. Ya. Nah, ini menjadi catatan yang sangat gelap bagi bangsa Indonesia.
Pelakunya siapa? Ini ada ini. Pelakunya adalah Jemaah Islamiyah di Indonesia, JI. Oleh karena itu ditutup, JI nggak boleh berkembang di Indonesia. JI ini misalkan Amrosi, Imam Samudra, Ali Gufron dihukum mati, dan Ali Imron penjara seumur hidup. Ya, nah setelah ditangkap pelaku-pelaku dari eh, bom Bali ini adalah anggota liar yang namanya Jemaah Islamiyah. Akibatnya ini ditutup. Jemaah-jemaah ini nggak boleh ada, lalu ditutup di Indonesia. Itu ya, itu adalah itu. Nah ini adalah catatan-catatan hitam karena ada kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia ini, ya, JI ini. Jadi ya, tapi sudah dihukum mati ya. Amrosi, Imam Samudra, Ali sudah mati ya. Yang Ali Imron ini menjalani umur hidup ya. Oke, ini tiga yang dihukum mati ya. Nah, ini ada tugu peringatannya di Bali yang dituliskan seluruh korban yang ada di situ. Korbannya juga orang Indonesia ada, orang Eropa, orang Amerika, orang Jepang, hampir seluruh dunia ada di situ. Adik-adik kita malu tentang hal itu ya. Tapi itu ada suatu fakta bagaimana kelompok-kelompok teroris Indonesia ingin mengacau Indonesia waktu itu ya. Oke, itu nama-namanya ada di situ semua. Nama-nama korban itu ada di situ semua adik-adik ya. Nah, kemudian kita akan melihat itu adalah masa masa Megawati. Kita akan melihat masa Megawati itu ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Itu umum dalam satu pemerintahan ya. Ada masa kemajuannya, ada juga masa kekurangannya. Hal yang sangat biasa, adik-adik, ya. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama ini, karena beliau menjabat 2 periode ya. Oke, nah ini fotonya Bapak SBY. Ini Bapak Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, baik. Ini dengan Ibu Ani Yudhoyono. Ini dengan keluarganya, putranya 2. Iya, kita lihat ya, siapakah Pak SBY itu? Ini sering keluar juga dalam soal-soal sejarah yang kontemporer, adik-adik. Jadi sejarah itu dari prasejarah sampai kontemporer, materi dari KSN itu ya. Susilo Bambang Yudhoyono adalah seorang jenderal yang memiliki pemikiran cemerlang, berkat kecerdasan, kesantunan, dan tutur bicaranya yang runtut. Ia terjun ke dunia politik dan menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Ini ya, pada waktu Ibu Megawati menjabat, beliau menjadi menteri, tapi kemudian menjadi presiden dan menjadi presiden pada waktu menggantikan Ibu Megawati ya. Berbagai tugas militer di lapangan dia lalui dengan baik. Bahkan di tengah-tengah tugas militernya, ia masih bersemangat mengikuti pendidikan, pelatihan, dan kursus kemiliteran baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, ya. Pada waktu Pak Abdurrahman Wahid dia menjadi menteri, pada waktu Ibu Megawati dia juga menjadi menteri. Ya, jadi sudah punya banyak pengalaman di bidang politik ya, Bapak SBY ini. Sehingga pada waktu jadi presiden, beliau sangat siap memimpin Indonesia, gitu ya. Ya, mengapa SBY dipilih rakyat Indonesia waktu itu? Ya, karena memang karakternya kuat dan memiliki cita-cita untuk menghancurkan ekonomi, menghancurkan korupsi dan terorisme. Itu harus dihancurkan. Melakukan penguatan demokrasi, mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah hal-hal yang dipilih oleh rakyat karena Mama Bapak SBY luar biasa, memiliki karakter yang tinggi, yang kuat, ya, cita-citanya baik. Oke.
masa pemerintahan yang pertama, tahun 2004-2009, ini ada beberapa hal yang diutamakan. Ini dengan Pak Yusuf Kala ya. Yang pertama adalah menciptakan Indonesia yang aman dan damai. Tadi kan saya katakan, penuh dengan terorisme Indonesia. Masa-masa Megawati dan SBY, adik-adik. Penuh dengan terorisme yang sangat mengganggu keamanan Indonesia. Ini harus diberantas. Dan Pak SBY memiliki agenda yang pertama adalah menciptakan Indonesia aman dan damai. Nah, ini luar biasa. Yang kedua, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan damai, adil, ya. Ini bisa sejahtera. Dan itu adalah masa pemerintahannya, ya Bapak. Jadi bisa perhatikan nanti dibaca kembali, ya. Ya, kemudian apa? Kebijakan ekonominya dijadwalkan ulang hutang luar negeri itu pembayarannya. Ya, nanti dilunasi pada masa yang kedua, adik-adik. Pemerintahan yang kedua. Jadi dijadwal ulang, belum mampu membayar waktu itu pertama, maka dijadwal ulang. Meningkatkan volume ekspor khususnya dan impor juga. IHSG, indeks saham, indeks harga saham gabungan itu mengalami kenaikan. Yaitu apa? Karena kinerjanya bagus pemerintahan SBY ini, sehingga naik indeks saham harganya ya. Pertumbuhan ekonomi relatif mengalami peningkatan juga. Mengurangi subsidi negara sehingga harga BBM dinaikkan. Khususnya BBM mewah seperti Pertamax dan Pertamax Plus. Ya, karena pemerintah menghadapi APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Sehingga ada subsidi dikurangi ya untuk Pertamax dan Pertamax Plus. Ya. Kemudian juga adanya BLT, bantuan tunai langsung bagi rakyat miskin. Jadi rakyat miskin itu diberi bantuan tunai langsung. Wujudnya rupiah, wujudnya uang, langsung diberikan uang setiap keluarga yang tidak mampu. Nah, ini adalah suatu usaha juga. Yang terakhir, BOS, bantuan operasional sekolah. Jadi anak-anak nggak perlu bayar sekolah, anak-anak nggak perlu beli buku ya untuk sekolah-sekolah negeri adik-adik ya. Ini ada BOS-nya. Ini adalah kebijakan pemerintah terhadap BOS. Juga swasta diberi BOS juga untuk kelancaran studi sekolah-sekolah swasta. Ya, jadi ya itu contohnya. Kemudian juga meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Nah, ini pada masa Pak SBY ada itu ya. Jadi pendidikan semakin maju adik-adik. Gratis sampai SMP pada masa Pak SBY. Ya. Atau 9 tahun. Apa namanya itu? Pendidikan wajib belajar 9 tahun. Ya, dan akan dilanjutkan sampai SMA. Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan menjadi lebih baik. Ya, kemudian juga ada sejumlah indikator atau tanda-tanda kesejahteraan rakyat menjadi maju. Pendidikan meningkat, kesehatan meningkat, penghasilan meningkat ini ada di masa pertama, Pak. Ada ya. Korupsi diberantas dan hukum mengalami kemajuan. Dapat disimpulkan pada masa ini ekonomi mengalami perkembangan yang sangat baik, adik-adik. Betul ya? Baik. Politiknya apa? Ini adik kita sikat aja. Tahap pertama adalah
melaksanakan pemilu yang adil dan bebas. Ya, itu ada 3 calonnya, SBY dan Budiono, Yusuf Kala dan Wiranto, Megawati dan Prabowo. Ya, itu tuh adalah calon-calonnya waktu itu. Tapi kepilih Pak SBY lagi ya, tanpa membutuhkan putaran kedua, Pak SBY langsung dipilih oleh rakyat Indonesia. Ya, oke. Nah, apa bidang keamanannya pada waktu yang kedua ini? Yang kedua, masih dirongrong oleh terorisme adik-adik Indonesia. Maka Indonesia membentuk namanya tuh Detasmen Khusus 88 anti terorisme. Pasukan khusus anti terorisme atau Detasmen Khusus 88. Yang sampai ini terus bergerak. Karena Indonesia nggak tahu nih adik-adik ya, tahun-tahun itu dirongrong oleh terorisme sejak zaman Ibu Megawati sampai ke SBY, terorisme ini mengancam Indonesia. Bahkan dalam pembentukan Densus 88 ini, itu Indonesia mendapat penghargaan dari masyarakat dan juga dari negara-negara lain. Belajar dari Indonesia. Ya. Nah, pada masa itu terjadi lagi bom Bali kedua, adik-adik. Pada masa Megawati bom Bali 1, SBY terjadi bom lagi di Bali. Ya, yaitu 23 orang meninggal. 193 meninggal ya, luka. Dan saat itu Perdana Menteri Australia itu sedang ada di Indonesia. Ini membuat kacau dan bangsa kita juga tercoreng di luar negeri akibat dari bom-bom ini, adik-adik. Sama ini masih dilakukan oleh para teroris-teroris yang ada tadi, adik-adik. Ya, ini ada satu contoh konkret yang tadi ya. Nah, keberhasilannya adalah itu menyeret koruptor-koruptor ke pengadilan. Baik itu ketua partai, baik itu anggota partai, eksekutif, semua diseret masuk ke pengadilan. Termasuk menteri juga. Di menteri, gubernur, bupati, ya, itu pokoknya semua dilawan dengan hukuman kalau dia melakukan korupsi. Ini keberhasilannya adik-adik, ya. Oke. Konflik Aceh ini diakhiri dengan MOU perdamaian Aceh telah kembali pulih di Indonesia. Ya, kemudian juga hubungan internasional kita keluar dari CGI dan karena negara-negara asing ini ikut campur tangan dalam negeri Indonesia. Nggak mau kita. Maka kita keluar dari organisasi politik dan ekonomi luar negeri ya yang mencampuri urusan Indonesia. Ini adalah suatu ketegasan dari Pak SBY. Ya, oke. Apa dampak positif reformasi ini? Yaitu adanya amandemen perubahan Undang-Undang 45. Jadi undang-undang itu memang perlu diamandemen, adik-adik. Perlu dirubah yang sesuai dengan perkembangan zaman Indonesia, adik-adik. Jadi dalam Undang-Undang 45 salah satunya dikatakan bahwa presiden bisa dipilih setiap 5 tahun sekali. Itu adalah ada di Undang-Undang 45. Tetapi itu perlu diamandemen. Kalau tidak nanti seperti Orde Baru, ya presiden bisa dipilih terus sampai
sampai selama-lamanya. Nah, sekarang di amandemen ya, boleh dipilih lagi paling banyak 2 kali masa jabatan. Nanti bisa dipilih lagi, tapi 2 kali berhenti dulu. Nah, ini adalah suatu amandemen yang luar biasa. Ya, karena apa? Karena kalau nggak seperti itu, maka kita akan masuk negara otoriter kembali. Ya, nah ini ada contoh konkret. Juga kebebasan pers itu hebat. Pemberedelan itu nggak boleh ada. Nggak boleh surat kabar itu beredar. Tapi kalau ada harus dipakai di pengadilan ya. Nah, seperti apa yang baik. Kemudian juga dui fungsi ABRI dihapus. Tapi ABRI masuk dalam fraksi ABRI di DPR. Ya, ada sendiri, ada wadahnya sendiri yang ingin berpolitik masuk di DPR. Yang tidak masuk ke barak mengamankan Indonesia. Kita lihat ya, itu adalah contoh-contoh konkret yang luar biasa dalam pemerintahan Pak ini. Oda, otonomi daerah. Ini luar biasa. Otonomi daerah ini juga kalau dulu sentralisasi, sekarang menjadi desentralisasi. Ya, jadi undang-undang otonomi daerah ya ini membuat rakyat daerah ini bisa beraktualisasi. Pembangunan bisa berpusat di daerah, tidak hanya di Jakarta. Ini ya ini yang menjadi contoh kita, ya. Kemudian dampak negatifnya reformasi ini juga ada, ya. Munculnya euforia kebebasan, masing-masing daerah bebas sendiri, ya. Nah, akhirnya juga tidak cinta kepada nasionalisme kembali. Ini ada satu contoh yang ada di Indonesia. Yang paling akhir adalah kebebasan berpendapat dan berbicara ini berdampak pada munculnya aksi-aksi unjuk rasa yang berlebihan yang dapat menimbulkan disintegrasi nasional dan sosial. Jadi nggak boleh juga, ya. Artinya kita harus tetap menghormati pembangunan, kelemahannya kita perbaiki, tapi tidak harus dengan demonstrasi. Kalau selamanya dengan demonstrasi ini menjadi disintegrasi, menjadi perpecahan adik-adik. Ya. Nah, ini ada lembaga baru dalam masa reformasi, ini yang paling akhir, ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi HAM, ya, kemudian Mahkamah Konstitusi, MK, KPK, DPD, dan Komisi Yudisial. Itu semua adalah menjadi ciri-ciri khas masa reformasi di masa SBY. Ya, cara saya itu adik-adik dan Ibu Monica, kami sudah memberikan itu sering keluar di kayaknya soalnya masa akhir Indonesia ini ya, atau masa akhir, masa reformasi dan masa kontemporer Indonesia, masa-masa yang terbaru. Ya, itu Ibu bisa saya serahkan pada Ibu kembali. Ya, terima kasih Pak Tri untuk pemaparan materi hari ini. Anak-anak boleh berikan reaction yuk untuk Pak Tri untuk sudah memimpin ya dan berikan penjelasan materi selama pelatihan OSN kita. Silakan berikan reaction anak-anak. Ya. Terima kasih Pak Tri. Ya, Terima kasih, Bu. sehat-sehat Pak Tri Ya. beserta dengan Ibu Esther ya. Terima Ya. kasih sudah menjelaskan materi kepada anak-anak di SMPK Penabur. Nah, anak-anak kita akan menutup dalam doa, tapi sebelumnya saya